Hai guys, welcome to my YouTube channel. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Dan masih dalam suasana Idul Fitri, saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Buat kalian yang merayakan ya, mohon maaf kalau ada salah kata saya dalam menceritakan cerita kepada kalian. So, tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Mary Santina Collins berusia 20 tahun, lahir tanggal 6 Juli tahun 1999. Dia tinggal dengan neneknya Mia Alderman di Charlotte, North Carolina, Amerika Serikat. Mary digambarkan sebagai gadis muda yang cantik, energik, manis, dan baik hati. Menurut bibinya, Kara Williams, keponakannya Mary adalah sosok yang penyayang. Kepala sekolah di mana sekolah dasar tempat Mary bersekolah, yaitu Caroline Horn, menggambarkan Mary sebagai gadis yang cantik yang selalu menginginkan pelukan dari teman-temannya. Mary senang bersama teman-teman dan tidak ada seorang pun yang berkomentar negatif tentangnya. Dia sangat artistik dan sangat menikmati bermain gitar. Mary terlahir dengan gangguan genetik yang langka yang dikenal sebagai 22q11 deletion syndrome. Biasanya dikenal sebagai 22q yang disebabkan oleh sepotong kecil kromosom ke-22 yang hilang. Kelainan ini mempengaruhi semua sistem di tubuh manusia. Kebanyakan orang dengan kelainan ini memiliki beberapa variasi kekebalan jantung, gangguan belajar, gangguan berbicara, kesulitan perilaku, dan memiliki tampakan wajah yang berbeda. Kelainan ini dipercaya sebagai kelainan genetik paling umum nomor 2 setelah Down syndrome. 22q menyebabkan Mary dilahirkan dengan celah internal langit-langit mulut yang menyebabkan kesulitan bicara yang parah. Mary sangat pemalu dan hanya berbicara dengan teman dekatnya saja dan anggota keluarganya. Penglihatannya yang buruk dan Mary sering memakai kacamata. Mary juga mengalami kesulitan belajar. Sebagai gadis berusia 20 tahun, mereka rata-rata suka pergi ke mall dan shopping. Ini menjadi hal yang sulit untuk Mary karena kesulitan menghitung dan menghitung perubahan arah navigasi yang membuat Mary sering kebingungan, bahkan di lingkungan rumahnya sendiri. Menurut bibinya, Alex Gallo, Mary dapat menjaga dirinya sendiri sampai batas tertentu, tapi dia tidak mungkin pergi ke dunia luar dan tahu kemana dia akan pergi. Mary sudah berlatih pergi keluar rumahnya dengan bantuan keluarganya di lingkungan South Charlotte. Dia akan menggunakan GPS di handphonenya untuk menunjukkan arah jalan. Tidak ada apapun yang mengurangi semangat Mary. Dia tetap seorang gadis yang cantik yang suka bereksperimen dengan rambut palsu dan riasan, seperti kebanyakan gadis muda seusianya. Dia seorang gadis yang polos, tapi kepolosannya membuatnya masuk ke dalam kasus ini. Menurut bibinya, Kara, Mary memiliki mentalitas anak umur 14 tahun. Mary selalu melihat setiap orang itu baik, walaupun seseorang itu sebenarnya jahat. Bahkan pernah membuli Mary. Sifatnya yang mudah percaya menjadi target orang memanipulasi dan memanfaatkan kebaikan Mary. Pada tanggal 28 Maret tahun 2020, Kelly Lavery berusia 24 tahun dan pacarnya Levi Van berusia 21 tahun mengundang Mary ke apartemennya untuk nongkrong. Levi dan Mary berteman di SMA dan mereka pernah berkencan sebentar. Undangan ini aneh karena menurut keluarga Mary, Kelly adalah tipe gadis pencemburu dan telah pernah menindas Mary di sosial media selama berbulan-bulan.
Kelly menyebut Mary menjijikkan dan mendorong Mary untuk melakukan bundir. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Mary selalu melihat sisi baik seseorang walaupun seseorang itu jahat. Kelly dan Levy tinggal di kompleks apartemen kelas atas dikenal sebagai The Yard di lingkungan hipster Charlotte. Sekitar jam 2:30 siang, pasangan ini mengirimkan Uber untuk menjemput Mary dan membawanya kembali ke apartemen mereka. Nenek Mary meminta supir untuk tidak membawa Mary, dan supir taksi menjawab bahwa Mary sudah dewasa. Aku akan membawanya pergi, dan taksi itu pun pergi. Seperti yang kita ketahui, banyak terjadi lockdown di seluruh negeri karena COVID-19 selama tahun 2020. Tanggal 28 Maret tahun 2020, Gubernur North Carolina men-shutdown negara bagian itu. Untuk orang-orang yang biasa mendapatkan kehidupan sosial, ini menjadi sulit buat Mary yang sangat senang akan pergi nongkrong dengan teman-temannya. Bahkan bila orang itu sudah pernah membulinya di masa lalu. Kelly dan Levy membeli sushi, salah satu makanan favorit Mary, dan mempostingnya di media sosial, sehingga orang-orang berpikir kalau Mary akan baik-baik saja. Ketiganya kemudian bergabung dengan Jimmy Salerno, seorang teman dari Kelly dan Levy. Menurut publikasi media, keadaan menjadi buruk ketika Mary menolak berpartisipasi di hubungan 3 arah antara Kelly dan Levy. Karena kesal mereka karena penolakan Mary ini, pasangan ini meminta bantuan Jimmy. Mereka menggunakan obat yang berfungsi mengatasi gangguan kecemasan untuk membius Mary. Setelah Mary tidak berdaya, mereka bertiga menyerangnya yang mengakibatkan kematian Mary. Kelly dan Levy mengikat Mary, memukul Mary di kamar mandi. Menurut hasil autopsi, Mary disiksa dan dilukai dengan sajam. Banyak luka merupakan luka dangkal, sehingga Mary menderita dan ketakutan selama beberapa waktu sebelum akhirnya meninggal. Penyebab kematiannya adalah beberapa luka sajam. Lalu, Jimmy menelpon America Deals di internet yang berusia 18 tahun untuk mengatasi kekacauan. Tapi, America Deals tidak benar-benar mengenal Jimmy. Dia hanya seseorang yang mereka temui di aplikasi Tinder. Mereka menutupi tubuh Mary dengan deterjen cuci piring dan gel untuk shower untuk menutupi bau pembusukan. Mary dibungkus dengan lakban dan dimasukkan ke dalam plastik sampah. Mereka meletakkan plastik sampah yang ada jasad Mary di dalamnya ke dalam kasur Kelly dan Levy. Mereka berencana membakar kasur itu. Diduga Levy membayar seseorang untuk membantunya menyingkirkan kasur itu. Menurut America Deals, Kelly Lavery adalah dalangnya dan memberi perintah ke semua orang. Mary tidak pulang dan tidak memberi respon panggilan telepon atau pesan teks dari neneknya. Mia Alberman melacak ponsel Mary. Mia mengetahui penggunaan terakhir yang adalah dari di sekitar pekarangan. Mary tidak memposting apapun di media sosialnya yang tidak biasanya dilakukan, karena biasanya Mary punya banyak teman di sosial media. Faktanya, Levy sudah memposting di sosial medianya. Levy, Kelly, dan Mary sedang makan sushi dan bersenang-senang bersama. Mia berpikir mungkin saja Mary lupa mencas handphonenya.
Mia pergi ke toko dan berbelanja kebutuhan makanan untuk masa karantina COVID-19. Setelah beberapa hari berlalu, Mia memutuskan menjemput cucunya. Setelah tiba di kompleks apartemen Kelly, Mia mencari Mary. Mia menemukan kotak surat dengan nama Kelly Lavery di atasnya. Lalu dia menekan bel ke apartemen Kelly. Tapi tidak ada seorang pun yang menjawab panggilannya. Mia menunggu penghuni apartemen lain yang datang ke kotak surat apartemen. Ketika penghuni apartemen itu datang, Mia bergegas ke lantai 3 dan mengetuk pintu sambil memanggil nama Mary. Dia ditemui oleh Kelly dan Lavi yang mengatakan bahwa Mary sudah pergi. Mia tidak percaya karena kekurangan yang ada pada Mary tidak memungkinkannya untuk pergi sendirian. Mary membutuhkan handphone untuk mengarahkannya, dan handphone Mary sudah tidak aktif sejak kedatangan Mia ke apartemen Kelly. Mary juga sudah memecahkan kaca matanya dan tidak memungkinkannya pergi sendirian. Mia mengajukan laporan orang hilang ke Departemen Kepolisian Charlotte pada jam 11 malam tanggal 30 Maret. Keluarga Mary merasa tidak mungkin jika Mary masih di apartemen Kelly dan bicara kepada polisi bahwa Mary benar-benar dalam bahaya. Tidak tahu harus melakukan apa, Mia pulang dan menunggu kabar dari polisi. Mia percaya polisi akan masuk ke apartemen Kelly dan membawa cucunya. Kelly membiarkan Mia dan ibu Mary, Casey Del Paso, untuk masuk ke apartemennya untuk mencari Mary. Mia tidak diizinkan masuk ke kamar tidur belakang, tetapi Casey dipandu oleh Levi yang terlihat gelisah. Nyatanya detektif Gaskins yang menangani kasus Mary meminta Mia dan Casey berhenti mengganggu Kelly dan Levi, dan keluarga Mary tersebut menolaknya. Detektif Gaskin dalam tindakannya menyebabkan hilangnya beberapa bukti CCTV. Mia meminta pada detektif untuk melihat CCTV kompleks apartemen dari tanggal 28 ke tanggal 30 Maret untuk memastikan apakah Mary benar-benar sudah pergi dari apartemen itu. Menurut Mia, detektif Gaskins bilang Mia harus punya surat perintah. Pada tanggal 3 Maret, Mia diberi izin oleh kantor perusahaan apartemen itu untuk melihat rekaman CCTV apartemen tanpa memerlukan surat perintah. Karena sudah masuk bulan April, rekaman CCTV bulan Maret sudah terhapus. Detektif Gaskin sama sekali tidak menganggap serius kasus Mary. Dia menjadi kesal dengan keluarga Mary, bahkan dia membentak Mia. Apakah kamu mengerti kalau Mary tidak ada di apartemen itu? Meskipun keluarga Mary memohon pertolongan detektif Gaskins, menurut Mia, seseorang sudah menelpon detektif itu dan mengatakan Mary sudah pernah melakukan hal ini sebelumnya. Mary kabur dengan laki-laki sepanjang waktu. Tuduhan ini hampir tidak mungkin mengingat kelainan yang dimiliki Mary. Detektif Gaskin maupun polisi lainnya tidak pernah menelpon Mia untuk mengkonfirmasikan kebenaran tuduhan tersebut. Seiring waktu, Jimmy Salerno mulai membual tentang kejahatan itu. Dia mengklaim dia sudah mengambil foto jasad Mary di handphonenya. Saksi-saksi melaporkan temuan mereka kepada polisi. Pada tanggal 2 April, polisi kemudian menemui Levi di apartemennya dan mereka diizinkan melakukan pencarian.
Keangkuhan Levi begitu nyata. Levi mengantarkan sendiri detektif ke kamar tidur utama dan mengangkat kasur itu di depan polisi. Dan tidak ada Mary di situ. Polisi meninggalkan apartemen dengan tangan kosong. Pada tanggal 4 April, saksi yang membuat laporan menelpon polisi lagi bersama saksi yang kedua. Mereka bersikeras kalau Mary memang benar-benar di dalam kasur itu. Kepolisian Charlotte kembali ke apartemen dan kali ini mereka membawa surat perintah penggeledahan. Ketika polisi membuka kasur itu, polisi menemukan mayat Mary terbungkus kantong sampah hitam yang benar-benar sangat tersembunyi dengan baik. Darah Mary ditemukan di seluruh kamar tidur utama dan di dalam kamar mandi. Pada hari yang sama, Levi memposting ke akun Twitternya yang sudah di-banned sekarang tentang bebek kartun yang memegang pisau. Kelly, Levi, dan Jimmy ditangkap tanggal 5 April dengan dakwaan pembunuhan, penculikan, dan penyembunyian kematian. Pasangan ini ditangkap di apartemennya. Kelly benar-benar dalam keadaan mabuk obat terlarang, sehingga polisi harus mengguncang-guncangkannya untuk membangunkannya. Jimmy ditangkap di rumahnya. Jimmy didakwa mengemudi dalam keadaan gangguan obat-obatan dan kepemilikan obat terlarang untuk dijual. Jimmy sudah pernah ditangkap karena perampokan bersenjata dan kepemilikan narkoba saat remaja. Kelly juga memiliki catatan kriminal karena penyerangan. America Dills menyerahkan dirinya ke polisi Colorado setelah tahu surat perintah penangkapannya sudah dikeluarkan. Dia didakwa dengan aksesori kejahatan dan penyembunyian kejahatan. Dia diekstradisi ke North Carolina. Dia dilepaskan tanggal 18 September tahun 2021 dan sekarang tinggal dengan keluarganya di Clover, North Carolina. Sampai sekarang ini hanya Kelly yang sudah dihukum karena dia sudah mengambil kesepakatan pembelaan. Dia mengaku bersalah pada pembunuhan tingkat kedua dan dihukum penjara selama 25 hingga 32 tahun. Sekarang dia dipenjara di lembaga pemasyarakatan di Anson dengan perkiraan bebas tanggal 22 Juni tahun 2047. Dia akan berusia 57 tahun. Dia harus membayar hidup Mary yang sudah dia curi. Mary dimakamkan dengan mawar dari semak bunga mawar favorit milik neneknya. Bagaimana pendapat kalian guys tentang kasus ini? Selalu berhati-hati menjaga diri dan orang-orang yang kalian sayangi, karena kejahatan bisa saja terjadi karena kurang berhati-hati. Berikan subscribe, like, dan tekan notifikasinya untuk cerita yang lain.